Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama plazagps.com. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk baru dari Garmin, yaitu GPS handheld Garmin bertipe ATTRACK SE. Oke kawan-kawan sekalian, bicara mengenai Garmin ATTRACK SE ini, saya jadi teringat produk pendahulunya, yaitu Garmin ATTRACK 10. Kira-kira spesifikasi apa aja sih yang diberikan oleh Garmin ATTRACK SE ini kalau dibandingkan dengan ATTRACK 10? Ayo kita coba bahas bersama-sama. Poin pertama, kita akan coba membahas tentang layarnya ya. Jadi Garmin ATTRACK SE ini memiliki ukuran layar sebesar 2,2 inch dan layarnya masih monokrom atau hitam putih ya. Dengan resolusi layar itu sebesar 240 dikali 320 pixel. Ini terdapat peningkatan ya kalau dibandingkan dengan generasi pendahulunya, yaitu ATTRACK 10 yang hanya memiliki resolusi layar sebesar 128 kali 160 pixel. Ya, untuk jenis layarnya sama-sama monokrom, cuma resolusi untuk SE ini lebih tinggi ketimbang ATTRACK 10. Kemudian poin kedua adalah baterai ya. Jadi untuk ATTRACK SE ini dan ATTRACK 10 memiliki atau menggunakan baterai yang sama, yaitu 2 buah baterai A2. Cuma yang membedakan adalah masa pakai baterainya. Untuk Garmin SE ini bisa sampai 168 jam kalau aku cek dari spesifikasi ya. Sedangkan kalau untuk Garmin ATTRACK 10 itu hanya 25 jam ya. Jadi untuk poin baterai dia ada peningkatan di durasi baterainya atau durasi penggunaan baterainya ya. Kemudian untuk poin ketiga kita akan coba bahas mengenai internal storage ya. Jadi sebenarnya memang kekurangan dari ATTRACK SE maupun ATTRACK 10 ini adalah internal storage yang kecil ya. Meskipun ada peningkatan dari ATTRACK 10 ke ATTRACK SE, tapi masih terbilang sangat kecil untuk internal memorinya. Untuk Garmin ATTRACK SE ini hanya memiliki internal storage sebesar 25 MB. Kalau ATTRACK 10 itu sekitar 10 atau 15 MB, aku lupa. Pokoknya lebih rendah ketimbang Garmin ATTRACK SE ini. Ya, tapi tetap hitungannya masih terlalu kecil. Oleh karena itu, untuk Garmin ATTRACK SE ini maupun ATTRACK 10 itu tidak bisa dilakukan pemasangan peta Indonesia ya. Karena kalau kita lihat ukuran daripada peta Indonesia itu sekitar 300 MB-an lah, jadi nggak muat ya. Sebenarnya bisa aja kita potong per kota gitu. Ada satu website yang menyediakan itu. Cuma menurutku nggak efektif. Jadi kita kebanyakan menggunakan blank map aja ya. Jadi hanya posisi poin kita aja, tidak ada petanya. Kemudian untuk poin yang keempat adalah penerimaan sistem satelit ya. Jadi untuk Garmin SE ini sudah bisa menerima sinyal GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan KZSS ya. Jadi ada peningkatan 3 sistem satelit yang bisa diterima pada Garmin SE ini. Sedangkan kalau Garmin ATTRACK 10 itu dia hanya menerima GPS dan GLONASS saja. Apa sih efeknya? Kalau kita melihat teori ya, harusnya untuk Garmin SE ini memiliki akurasi yang lebih tinggi ketimbang ATTRACK 10. Ya kalau ATTRACK 10 kan range-nya sekitar 3-10 meter. Kemungkinan karena ada penambahan 3 sistem satelit, yaitu Beidou, Galileo, dan KZSS, maka untuk Garmin ATTRACK SE ini harusnya di bawah 3 meter. Ya mungkin sekitar 1,5 meter atau 2 meter bisa dapat. Nanti kita akan coba langsung tes aja akurasi yang didapatkan oleh Garmin ATTRACK SE ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi-fungsi dasar ya, seperti tracking, waypoint, kemudian juga kompas. Itu bisa kita lakukan di perangkat Garmin ATTRACK SE maupun Garmin ATTRACK 10. Oke, mungkin itu 5 poin ya teman-teman, peningkatan daripada Garmin ATTRACK 10 ke Garmin ATTRACK SE ini. Untuk selanjutnya kita akan coba cek unitnya, kemudian nanti akan saya coba nyalakan tampilan menunya seperti apa. Lalu kita akan coba tes akurasi yang dihasilkan oleh si ATTRACK SE ini, apakah lebih tinggi atau lebih kecil ya ketimbang ATTRACK 10. Langsung saja kita ke unitnya. Oke teman-teman sekalian, jadi ini adalah unit Garmin ATTRACK SE. Bisa dilihat di sebelah kanan kiri ini ada tombol navigasi ya. Kanan kirinya ada tombol navigasi. Yang sebelah kirinya navigasi atas bawah.
Kemudian ini adalah tombol powernya ya teman-teman. Nah di sini ada tempat penyimpanan baterai, kita coba buka. Nah dia menggunakan dual baterai A2 ya, dan tidak support micro SD ya teman-teman, hanya tempat baterai aja. Oke, kita coba nyalakan unitnya. Kita tahan. Nah ini adalah tampilan utamanya ya. Kita disuruh milih bahasa. Dia sudah support bahasa Indonesia, kita pilih bahasa, lalu kita pilih oke. Nah dia sudah support Bluetooth ya, yang nanti bisa dihubungkan ke HP Android menggunakan aplikasi Garmin Connect. Ini kita lewati saja karena kita tidak mau menghubungkannya ke handphone ya. Kemudian ini adalah format tanggal, kita oke lagi. Nah ini adalah alat pelacakan, kita oke lagi. Berikutnya ya, berikutnya lagi. Nah ini tampilan utamanya ya teman-teman. Ada menu pelacakan, ada menu disimpan, ini waypoint yang disimpan ya. Kemudian di bawah ini ada navigasi, pengaturan, satelit, sama edit ya. Kita coba masuk ke pengaturan ya. Di pengaturan ini ada perekaman ya, ini untuk log data berarti ya, geocaching, kemudian peta ya. Nah di sini kan ada peta ya, cuma dari spek yang aku baca petanya ini hanya peta kota aja, yang seperti aku bilang dipotong petanya ya, bisa dilakukan di Garmin AirTrack SE ini. Ini hubungan ponsel, kan ada Bluetoothnya ya, sistem dan tentang. Untuk lihat ke menu utama, masuk ke pelacakan aja. Nah ini karena posisi kita di dalam ruangan, jadi nggak dapat sinyalnya ya, jadi hanya menggunakan blank map seperti ini ya teman-teman. Sampai lagi di sini di navigasi bisa terlihat. Nah ini waypoint, kalau kita ingin melakukan pengambilan waypoint bisa langsung ke menu navigasi ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman tampilan dari AirTrack SE. Oke teman-teman sekalian, ini saya coba di luar ya, sudah dapat satelit. Saya sudah menggunakan opsi multi GNSS di sini. Tapi akurasi yang ditampilkan itu range-nya masih navigasi ya. 3 sampai 10 meter. Kalau di sini dia dapat 3 meter ya. Untuk memastikannya sih sebenarnya kita harus membandingkan dengan GPS yang lebih tinggi speknya, apakah benar akurasi yang ditampilkan di Garmin ini representatif ya, sesuai dengan benar-benar ketelitiannya sesuai atau enggak gitu loh. Nanti pada lain kesempatan saya akan coba bandingkan hasil pengambilan dengan Garmin ini dengan GPS geodetik, apakah benar akurasinya 3 meter atau lebih kecil ya. Tapi kalau dari aplikasi yang ditampilkan di Garmin AirTrack ini hanya 3 meter maksimalnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, mungkin tadi itu sedikit informasi dan ulasan mengenai Garmin AirTrack SE ini. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar saja. Kalau kawan-kawan ingin melakukan pemesanan untuk Garmin AirTrack SE ini, langsung saja menghubungi Plaza GPS dengan menghubungi nomor kita di 021 531 53871, atau teman-teman bisa langsung WhatsApp kita di 0812 9873 7575. Teman-teman juga bisa langsung mengunjungi website kita di www.plazagps.com. Lalu juga teman-teman bisa mengunjungi showroom kita di Mall WTC Materi Serpong, lantai 2, Blok S20, Tangerang Selatan. Plaza GPS juga menjual alat suplai pemetaan ya, baik itu pemetaan laut atau echosonder, kemudian juga pemetaan darat, topografi ya, dari GPS, Garmin, GPS, geodetik, total station, tedolet, waterpass, dan lain sebagainya. Dan juga pemetaan foto udara atau fotogrametri ya, itu drone kita ada, lalu juga ada VTOL, kemudian juga UAV dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya di komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.